berada di Bokori dan kita lihat bentar lagi kita akan menyeberang di Pulau Bokori, di mana kita akan melakukan kunjungan lapangan terhadap mata kuliah teknologi produksi tanaman berbasis pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebentar kita akan ketemu di Bokori dan melakukan tugas-tugas kita. Ikuti dan ayo kita naik. Baik, sekarang kita sudah sampai di Pulau Bokori. Saatnya kita melakukan tugas kita. Let's go. Sudah berada di Pulau Bokori dan sekarang kita akan melakukan tugas kita. Kajian produksi pemberdayaan termasuk bagaimana potensi pendekatan teknologi. Salah satu kendala di bidang pertanian adalah ketersediaan air yang berkurang dan kurangnya alternatif pemupukan yang digunakan oleh petani. Nah, sekarang kita sudah berada di wilayah pesisir, tepatnya di Pulau Bokori, di mana kita ketahui bahwasannya di wilayah pesisir ini memiliki kekayaan alam dan air laut yang begitu melimpah. Namun salah satu kendalanya adalah adanya tanah-tanah salin di wilayah pesisir yang tentu sangat merugikan pertanian karena NaCl itu memiliki kadar garam yang sangat tinggi sehingga tidak bermanfaat untuk pertanian. Oleh karena itu NaCl ini sangat berfungsi sebagai pengganti kalium. Jika NaCl terurai maka akan menjadi Na+ dan Cl- dan fungsinya sama seperti kalium dapat mempertahankan kadar air di daun. Oleh karena itu diperlukan teknologi khusus yang bisa memanfaatkan air laut yang kadar garamnya terlalu tinggi sehingga kita bisa gunakan mungkin lebih ke proses desalinasi dan sebagainya, teknologi tertentu dan gunanya untuk pertumbuhan tanaman. Wilayah pesisir memiliki potensi yang sangat banyak, namun di samping itu dihadapkan dengan kondisi salinitas yang cukup tinggi. Dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan ini, ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh dengan baik. Salah satunya adalah tanaman kelapa, di mana kelapa ini adalah tanaman yang memiliki segudang manfaat seperti buahnya yang bisa dikonsumsi, batangnya yang bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan rumah, daunnya yang bisa dimanfaatkan sebagai atap. Juga yang paling menarik adalah sabut kelapa sebagai limbah yang bisa digunakan sebagai teknologi budidaya, yaitu sebagai media tanam. Nah, kokopit ini, sabut kelapa ini biasa disebut sebagai kokopit, media tanam kokopit, di mana memiliki berbagai kelebihan seperti memiliki daya serap dan tampung air yang cukup tinggi, teksturnya yang mirip seperti tanah, juga memiliki berbagai kandungan seperti natrium, klorida, fosfor yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Berbicara tentang potensi wilayah pesisir di bidang pertanian, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat pesisir lebih berfokus pada wilayah laut dibandingkan dengan potensi bidang pertanian, di mana yang kita ketahui bahwa wilayah pesisir itu mengandung tanah-tanah yang salin atau marginal yang membuat tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik pada tanah-tanah yang salin. Oleh karena itu, ada beberapa teknologi budidaya tanaman yang bisa dimanfaatkan atau bisa sebagai media tanam dengan melihat potensi laut, di mana potensi laut yang bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Contohnya, kita mengambil contoh yaitu rumput laut. Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa potensi rumput laut ini bisa menjadi sebagai media pupuk, di mana rumput laut ini mengandung beberapa zat yang bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Salah satunya itu zat PT. Selain itu mengandung beberapa natrium
natrium anorganik dan organik, dan selain itu mengandung senyawa-senyawa yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Itulah salah satu teknologi budidaya tanaman yang bisa dimanfaatkan dari potensi laut yang bisa dikembangkan di bidang pertanian. Ya, di belakang kita sedang berada di langsung berhadapan dengan pesisir langsung arah laut, di mana kita lihat air laut langsung ada di samping kita. Ini kita bisa manfaatkan teknologi untuk pertanian pekarangan rumah yang bisa kita rekomendasikan, di mana bisa digunakan proses desalinasi, artinya proses pengubahan air garam sebagai bisa digunakan untuk pengairan untuk tanaman-tanaman pekarangan rumah, sehingga bisa kita rekomendasikan di sini petani pekarangan rumah bisa menanam melalui media kakopet ataupun media polybag, sehingga bisa menampung air dan bisa tentu berfungsi untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah daripada air laut tadi yang bisa berfungsi sebagai pupuk juga berfungsi sebagai air, seperti itu. Halo teman-teman, hari ini kita sedang berada di Desa Baju Indah, Kecamatan Soropia, di mana di salah satu pekarangan rumah warga. Ini kita lihat ada tanaman-tanaman yang sedang tumbuh dan bahkan sudah ada yang panen. Ada tanaman nanas, kemudian ada pepaya, ada pisang, juga ada cabai tadi ya. Ini membuktikan bahwa lahan di pekarangan rumah sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai aktivitas pertanian, dan ini di belakang kita langsung berhadapan dengan laut, langsung ya daerah wilayah pesisir, membuktikan bahwa pertanian masih bisa berfungsi, masih bisa dilakukan di wilayah pesisir dengan tentunya dengan teknologi yang digunakan oleh petani dengan pemberian pupuk dan tentunya tanaman itu sendiri menyesuaikan daripada daerah ini, daerah yang pesisir. Kita tahu bahwa daerah pesisir ini daerah yang tanahnya kurang subur, tetapi masih bisa tumbuh tanaman dan bisa berproduksi, sehingga bisa digunakan petani-petani di pekarangan rumah untuk berproduksi, bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oke, sekian, terima kasih.